Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa penampakan IKN yang diprediksi oleh media asing ya bakal jadi kota hantu. Wih. Panggil dulu nih Jokowi. Jokowi. Kalau begitu kan, ya ini kan hanya sebuah prediksi saja bahwa mengatakan ini ada sebuah media Inggris, kabar Inggris begitu kan ya, memprediksi bahwa ya IKN ini akan menjadi kota hantu. Bisa saja ini akan menjadi mangkrak. Wih, ya dulu getol sekali kritik Hambalang, ya dulu kritik sekali ya soal Bank Senturi begitu kan. Tapi sekarang kita lihat saja, ketika Pak Purbaya menolak APBN ya untuk membayar hutang kereta cepat, banyak kemudian reaksi-reaksi para termol-termol itu mengkritik habis-habisan kepada Pak Purbaya. Dan saya yakin bahwa ini adalah persoalan-persoalan yang harus kita atasi sebenarnya. Mau maju atau mundur Pak Prabowo kena di situ begitu. Nih, salah satu penampakan IKN yang memprediksikan bahwa begitu kan ya, diprediksi media asing ya bakal jadi kota hantu. Nah, sekarang lihat saja anggarannya. Ketika kemarin ya Pak Basuki begitu kan ya meminta anggaran ya, coba kita lihat saja meminta anggaran IKN ini ya karena ada efisiensi di situ begitu kan. Yang awalnya 16 triliun maka ini dipangkas menjadi 14 triliun kalau nggak salah, apa 13 triliun. Nampaknya Pak Basuki juga menjadi kebingungan ya sangat luar biasa. Apa yang mau diperbaiki ini? Ya kalau minta kepada Pak Purbaya ini apakah nanti ditolak atau tidak? Kereta cepat ditolak ya menggunakan APBN. Ya IKN ditolak menggunakan APBN misalnya. Maka kemudian bahwa yang dibangun Jokowi apa begitu kan? Ya, yang dibangun Jokowi ini nampaknya menanggung kerugian yang sangat luar biasa. Beban-beban yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Prabowo ya terjebak dengan itu. Mau tidak mau ini harus ya dilakukanlah begitu kan. Mau tidak mau ini harus benar-benar dilakukan. Karena kenapa? Karena kita lihat saja realitasnya bahwa masyarakat hari ini ya melihat IKN ini dianggap bisa saja ada dugaan yang kemudian mangkrak, diprediksi mangkrak ya, diprediksi menjadi kota hantu dan sebagainya begitu. Nah, salah satu media yang kemudian mengkritik habis-habisan di situ adalah yaitu The Guardian. Ya, The Guardian ini kabar Inggris begitu yang kemudian melihat bahwa bagaimana soal IKN. Nah, nampaknya di IKN sendiri begitu kan ya, disorot bahwa bisa jadi ini adalah menjadi kota hantu. Salah satunya ibu kota baru Indonesia Nusantara terancam menjadi kota hantu. Nah, IKN ini digambarkan sebagai kota futuristik begitu kan ya, namun sepi ya, di dalamnya sepi di situ begitu ya. Dia mengatakan bahwa namun ya dari sepanjang deretan gedung-gedung baru yang futuristik, Jalan Raya Nusantara sebagian besar ya kosong kecuali beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran. Nah, inilah yang kemudian disorot di situ. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa IKN dengan ambisi seorang Jokowi untuk memindahkan ibu kota begitu nampaknya tidak berjalan mulus. Ada rintangan walaupun dulu mengatakan bahwa investor antri begitu kan ya. Tapi kita lihat saja Prabowo ya sampai saat ini kalau kita amati begitu kan, Prabowo belum ya setelah dilantik yang menjadi presiden, nampaknya Prabowo belum ke sana begitu kan. Artinya ini menandakan bahwa ada sesuatu hal yang kemudian dibenahi. Jokowi, mana muncul dong? Nah, inilah saya kira jangan-jangan Jokowi salah perhitungan ini begitu. Ya, dulu mengatakan bahwa ya investor antri dan sebagainya. Dan sekarang kita lihat saja soal anggaran itu begitu. Nah, ketika ini disorot oleh media asing begitu kan ya. Ini dari 3 tahun sejak mantan Presiden Jokowi meluncurkan ibu kota baru yang ambisius, yang dimaksud ya untuk menggantikan Jakarta tercemar padat dan tenggelam. Beberapa orang khawatir ya ibu kota itu
dalam bahaya menjadi kota hantu yang diagungkan. Nah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menjabat Oktober lalu, ya, pendadaan negara untuk proyek ibu kota baru telah anjlok, ya, lebih dari separuhnya. Dari 2 miliar ya US dollar pada tahun 2024 menjadi euro menjadi 700 euro juta pada tahun 2025. Nah, tahun depan ya 300 juta ini telah dialokasikan. Sepertiga dari yang diminta. Investasi swasta juga telah turun ya lebih dari US dollar begitu kan ya, 1 miliar begitu kan ya, dari target. Nah, inilah yang kemudian menjadi potret dari negara-negara asing ya. Apakah ini akan menjadi cikal bakal bahwa ibu kota negara Indonesia Nusantara ini benar-benar efektif atau tidak begitu. Dan inilah potret orang-orang orang asing begitu kan, kabar asing. Jadi ini menakan bahwa proyek IKN ini dianggap sebagai ambisius Jokowi begitu. Ya, kalau sudah seperti ini ngeri bos. Negara kita ini ngeri begitu. Coba kita lihat saja Pak Basuki ya bertemu dengan Pak Purbaya kemarin ya. Dia ketemu dengan Pak Purbaya untuk menunjukkan bahwa apakah ini nantinya begitu benar-benar begitu efektif begitu. Ya, ketika Pak Purbaya ingin memberikan misalnya APBN ya dan sebagainya begitu. Saya kira Pak Purbaya ini hanya memberikan 3 solusi. Kabarnya begitu kan, 3 solusi. Solusi yang pertama itu adalah soal bagaimana IKN ini menggunakan APBN-nya ya, APBN-nya terus kemudian juga kabarnya begitu kan ya, yang lain juga juga mungkin ya kereta cepat juga minta apakah APBN juga menggunakan APBN, maka saya kira ini akan menjadi cikal bakal bahwa kalau digunakan terus-menerus antara IKN dan kereta cepat, wah selesai sudah begitu. Uang rakyat di situ akan semakin habis. Ya, semoga saja ini ditolak lah begitu kan. Kenapa? Karena begitu kuat sekali begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa selama ini ya Pak Purbaya ingin menunjukkan wah jangan sampai APBN ini digunakan dengan 2 hal ya, yaitu infrastruktur kereta cepat dan IKN. Ini nanti tidak maksimal dengan infrastruktur yang lain. Makanya Pak Purbaya ini mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara bisa digunakan ke IKN. Terus kemudian ya bekerja sama dengan KPPU ya, bisa saja bekerja sama dengan investasi asing begitu atau investment asing. Ya, saya kira ini bisa begitu kan. Tapi kalau toh pada hakikatnya ya itu aja tidak bisa begitu. Dan kritikan dari dari orang-orang media asing ini sangat-sangat luar biasa kritikannya begitu. Sehingga orang-orang akan melihat bahwa ternyata IKN-nya seperti ini. Mulai pembangunan sampai sekarang sudah lambat, terus kemudian terbakar dan sebagainya begitu kan. Nah, ketika ini disorot, maka Prabowo ya dia mengatakan begini ya, media asing mengatakan begini, Prabowo yang belum berkunjung sebagai seorang presiden juga diam-diam menurunkan status Nusantara menjadi ibu kota politik pada bulan Mei, meskipun keputusan tersebut baru diumumkan ke publik pada bulan September. Nah, pada 2024 ya, Kepala Wakil Badan Pengawasi Ibu Kota mengundurkan diri ya, sekitar 2.000 pegawai negeri sipil dan 80.000 pekerja konstruksi saat ini tinggal di Nusantara, jauh dari target 1,2 juta ya pada tahun 2030. Nah, blok apartemen ya gedung Kementerian Rumah Sakit, Jalan Raya, Sistem Air dan Bandara telah dibangun, tetapi sebagian besar kota masih dalam tahap pembangunan. Herdian Hamzah ya, seorang sarjana hukum tata negara dari Universitas Maulana Kalimantan Timur mengatakan bahwa proyek tersebut sudah menjadi kota hantu dan sebutan ibu kota politik yang baru itu tidak memiliki makna dalam hukum ya Indonesia. Dan ini kemudian disorot begitu. Kalau toh pada akhirnya menjadi kota ibu kota politik lah, lantas bagaimana begitu kan?
Dan Presiden Prabowo ini mengatakan ini. Presiden Prabowo mengatakan pada saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan ini lebih cepat, kata Basuki Hadi Mulyono kepada Badan Otorita IKN Nusantara dari kantor yang menghadap ibu kota baru. Nah, laporan mengenai perlambatan ya pembangunan dan kurungnya kemauan politik itu tidak benar. Nah, ini saya kira hal-hal yang kemudian menjadi atau pada hakikatnya ini menjadi menjadi dampak begitu kan kepada masyarakat tentunya. Dan Pak Purbaya tidak 100% untuk mengelunturkan dana APBN-nya. Kenapa? Karena kita lihat saja apa yang kemudian disebar oleh kabar media asing ini dari Inggris ini, nampaknya ini akan lama untuk prosesnya begitu kan. Bayangkan dari sekian banyak yang kemudian kabarnya ASN yang mau pindah di situ, lantas kalau masih sepi bagaimana? Ini salah satu menunjukkan bahwa IKN ini menjadi sorotan dunia ternyata. Benar nggak begitu kan? Kalau sudah seperti ini kan menjadi sorotan dunia pada akhirnya. Siapa yang mesti disalahkan? Ya nggak tahu lagi siapa mereka. Apakah Jokowi? Apakah Jokowi atau siapa begitu kan? Ya, ini ngeri-ngeri sedap bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Saya berpikir bahwa sampai hari ini begitu kan ya, sampai hari ini masyarakat masih melihat bahwa potensi-potensi untuk untuk memberikan sebuah apresiasi kepada ke IKN, saya kira agak jauh begitu kan. Karena kenapa? Karena kita lihat saja masyarakat hari ini sudah cerdas begitu kan, yang melihat sebuah realitas yang ada begitu. Coba kita baca komentar dari netizen ya. Ini banyak sekali yang masih ngotot Basuki itu salah satu menteri warisan Mulyono. Bagusnya semua termol suruh tinggal di KN biar junjungannya agak bahagia sedikit. Saya kira ya seperti seperti Gibran ya. Seharusnya tinggal di KN itu lebih baik begitu kan. Biar bagi tugas. Wakil Presiden khusus IKN ya. Terus kemudian di Jakarta khusus Presiden Prabowo. Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Nah, dari pertemuan Pak Purbaya dengan Pak Basuki begitu, nampaknya mungkin mempertanyakan bagaimana soal keuangan ya, karena mau tidak mau ini harus lambat betul ini bos, lambat betul ya, mau tidak mau itu harus lambat betul, harus dipaksakan untuk membangun itu begitu kan. Nah, bayangkan kalau toh pada hakikatnya anggarannya ini dipangkas begitu kan ya, yang awalnya ya kalau nggak salah ini ini berapa ya? 43 kalau nggak salah ya. Sejak tahun sejauh ini ya APBN telah mengelontorkan ya dana sebesar 77 triliun pada 2022 dengan realisasi tertinggi ya pada 2024 mencapai 43,3 triliun. Terus kemudian pada 2025 2028 ya itu cukup besar begitu kan ya anggarannya. Jadi artinya apa? Artinya semakin tinggi ya dari 14 triliun 2027, 2028 kabarnya 2 triliun. Ini kan semakin menurun. Artinya percepatan pembangunan IKN ini tidak secepat seperti yang di awal. Ini mengalami kelambatan pada akhirnya. Wajar, ini kan disorot oleh berbagai media asing begitu kan. Tidak tanggung-tanggung di situ, Bro. Tidak tanggung-tanggung. Makanya
Kepala Otorita IKN ya Pak Bas ini begitu Pak Basuki ini melakukan pertemuan ya dengan Pak Purbaya begitu kan. Pertemuan itu memastikan bahwa dana pembangunan itu terjamin kabarnya. Tapi dengan adanya efisiensi seperti ini jauh mereka begitu kan ya pasti mengalami perlambatan yang cukup luar biasa. Sehingga menghabiskan dana begitu banyak ya tapi perlambatan perlambatan untuk pembangunan ya saya kira saya kira ini Jokowi harus bersuara lagi begitu kan ya. Tujuannya membangun IKN apa? Kan itu secara logika begitu kan. Tujuannya membangun IKN apa Jokowi begitu kan. Bahkan nih sementara yang lain berpendapat bahwa Nusantara mungkin akan lebih menjadi tujuan wisata. Rasanya seperti Singapura, kata Kalarisa, yang berkunjung dari pulau tetangga Sulawesi bersih modern seperti sesuatu yang mustahil ya di tengah hutan. Ya, dia juga berharap Nusantara dapat membantu mengalihkan kekayaan Indonesia dari Jawa yang telah lama berdominasi politik dan kekuasaan di negara ini. Ya, bagi kami yang tinggal di wilayah timur rasanya lebih ya terpusat ketika kota ada di sana. Kabarnya begitu ya. Kalau tujuannya seperti itu kenapa tidak pindah ke Papua aja begitu? Kalau di Papua kan lebih menarik begitu kan ya. Lebih menarik dekat dengan wilayah-wilayah strategis ya. Dan saya menganggap bahwa nampaknya Jokowi ini ya gerasa gerusu untuk membangun ini. Salah satunya IKN dibangun, ya kereta cepat dibangun. Lantas bagaimana kalau sudah ada hutang-hutangnya, kerugian hutang yang didapatkan, beban yang didapatkan, maka mau tidak mau presiden selanjutnya yang akan melanjutkan itu. Kalau gagal Presiden Prabowo Subianto jelas dicap gagal. Kalau berhasil meneruskan itu semua, yang dibaca itu bukan Prabowo Subianto. Yang dibaca itu adalah karya dari seorang Jokowi. Kalau berbicara politik barbar begitu ya. Makanya lebih baik ya Presiden Prabowo Subianto membangun infrastruktur sendirilah. Saya setuju sekali ya kalau Jakarta Surabaya membangun kereta cepat dengan harga yang murah, Pak. Kalau bisa begitu kan ya. Ini harus sebagai karya Presiden Prabowo Subianto di infrastruktur. Nanti sebagai perbandingan bagaimana kereta cepat buatan Cina ya yang kemudian menghubungkan Jakarta Bandung ya terus kemudian Jakarta Surabaya. Lalu kemudian yang dibangun oleh Jepang, nanti perkirakan aja Pak. Ya biar ada dong infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau sudah seperti ini saya kira nggak tahu lagi begitu. Pak Presiden Prabowo Subianto ini sekarang ini memberesi dalam segi apa? Apakah soal hukum dan sebagainya begitu kan? Atau segi kesejahteraan dan sebagainya. Kita tunggu saja Pak ya. Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.